Latar belakang perlawanan Raja Sobek Bayi III. Yang pertama, kepentingan kolonial Belanda di timur pada abad ke-17 hingga ke-18. Belanda mulai memperluas pengaruhnya di NTT, terutama di Pulau Timur, yang strategis untuk perdagangan rempah-rempah dan sumber daya alam lainnya. Meskipun Belanda telah menetapkan benteng-benteng di daerah itu, mereka sering berhadapan dengan perlawanan dari kerajaan lokal yang enggan tunduk pada kekuasaan asing. Yang kedua, dominasi Belanda akan kebijakan ekonomi. Belanda menerapkan kebijakan ekonomi yang keras terhadap kerajaan-kerajaan lokal, termasuk sistem pajak dan pengambilan paksa hasil bumi, serta pengaruh monopoli dagang. Ini menimbulkan ketegangan dengan penguasa lokal yang ingin mempertahankan kedaulatan ekonomi dan politik mereka. Selanjutnya ada sebab-sebab perlawanan. Pertama, ada penolakan terhadap kolonialisme Belanda. Raja Sobek Bayi III menolak tunduk pada kekuasaan kolonial Belanda yang berupaya memperluas pengaruh dan kontrolnya di wilayah timur. Beliau ingin mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan kerajaan Sonbai serta menolak dominasi asing di wilayahnya. Yang kedua yaitu eksploitasi ekonomi oleh Belanda. Kebijakan ekonomi Belanda yang memaksa kerajaan-kerajaan lokal untuk membayar pajak dan menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah kolonial sangat memberatkan masyarakat lokal. Eksploitasi sumber daya alam dan hasil bumi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penguasa lokal, termasuk Raja Sobek Bayi III. Yang ketiga yaitu penghancuran budaya dan identitas lokal. Kebijakan Belanda yang cenderung mengabaikan adat istiadat dan tradisi lokal juga menjadi salah satu faktor yang mendorong perlawanan. Belanda ingin mengintegrasi wilayah-wilayah yang mereka kuasai ke dalam sistem kolonial yang dianggap mengancam identitas dan budaya kerajaan-kerajaan lokal. Yang keempat yaitu tekanan politik dan militer. Belanda sering menggunakan tekanan militer dan politik untuk memaksakan kehendak mereka di wilayah NTT, termasuk kerajaan Sonbai. Raja Sobek Bayi III yang menyadari bahwa kekuasaannya terancam oleh kekuatan militer Belanda memilih untuk melawan daripada menyerah. Berikutnya ada dampak perlawanan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran nasional di timur. Perlawanan Sobek Bayi yang berlangsung selama beberapa generasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran nasional di timur. Keberanian Sobek Bayi dan para pengikutnya dalam menentang kekuasaan Belanda menginspirasi penduduk timur untuk melawan penindasan dan memperjuangkan kemerdekaan mereka. Perlawanan ini menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan mendorong semangat nasionalisme di kalangan masyarakat timur. Yang kedua, menghambat ekspansi Belanda di timur. Perlawanan Sobek Bayi berhasil menghambat ekspansi Belanda di timur. Belanda menghadapi kesulitan dalam mengendalikan wilayah timur karena perlawanan yang gigih dari Sobek Bayi dan para pengikutnya. Hal ini menyebabkan Belanda harus mengeluarkan sumber daya yang lebih besar untuk menaklukkan timur, yang pada akhirnya menghambat ekspansi mereka di wilayah lain. Selanjutnya yaitu akhir dari perlawanan. Yang pertama adalah kekalahan militer. Setelah serangkaian pertempuran dan serangan belasan dari Belanda, pasukan Raja Sobek Bayi III akhirnya tidak mampu menghadapi superioritas militer Belanda yang memiliki senjata lebih canggih dan pasukan yang lebih terlatih. Kerajaan Sonbai yang saat itu sedang menghadapi tekanan ekonomi dan sosial tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan wilayah mereka dari serangan kolonial yang intensif. Yang kedua yaitu penangkapan atau penyingkiran Raja Sobek Bayi III. Dalam proses penaklukan, Raja Sobek Bayi III ditangkap atau dipaksa melarikan diri. Belanda sering menggunakan